Siapakah orang-orang kudus yang dibangkitkan bersama Yesus? Pertanyaan ini telah ada selama 2000 tahun, namun sering terlewatkan begitu saja. Dalam Injil Matius pasal 27 ayat 52, dicatat bahwa saat Yesus mati, makam-makam terbuka dan banyak orang kudus dibangkitkan. Ini bukan catatan kecil. Ini terjadi di tengah peristiwa penyaliban, salah satu bagian Alkitab yang paling sering dibaca. Namun ada detail penting yang sering tidak disadari. Makam memang terbuka pada hari Jumat saat Yesus mati, tetapi orang-orang kudus itu tidak langsung keluar. Mereka baru menampakkan diri setelah kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Artinya, ada jeda waktu dan itu bukan kebetulan. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus bukan sekadar satu peristiwa di antara banyak mukjizat. Ia adalah pusatnya. Seperti yang ditulis Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 20, Kristus adalah buah sulung. Yang pertama bangkit, tanda bahwa kebangkitan yang lain akan menyusul. Orang-orang kudus itu bukan bangkit secara terpisah dari Yesus, tetapi karena Yesus. Selama Sabat, ketika kota Yerusalem diam, makam-makam tetap terbuka, sunyi, tanpa penjelasan. Namun di balik keheningan itu, sesuatu sedang terjadi. Kuasa maut sedang diguncang. Kematian Yesus bukan hanya akhir dari hidupnya di dunia, tetapi sebuah benturan langsung dengan kuasa kematian itu sendiri. Dan ketika Yesus bangkit pada hari Minggu, barulah semuanya menjadi jelas. Orang-orang kudus itu keluar dari kubur, masuk ke kota, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini bukan sekadar keajaiban, ini adalah tanda bahwa kematian tidak lagi memiliki kuasa mutlak. Yesus adalah yang pertama, dan mereka yang dibangkitkan adalah bukti bahwa kebangkitan telah dimulai. Yerusalem harus menghadapi konsekuensi yang tak terbayangkan, sambil mencoba memahami apa yang terjadi di taman dekat makam yang seharusnya dijaga oleh tentara Romawi. Dalam catatannya, Matius tidak menggunakan istilah mayat atau orang mati, melainkan orang-orang kudus. Istilah ini bukan sekadar gelar kehormatan, tetapi menunjuk pada mereka yang dipisahkan bagi Tuhan. Orang benar dalam perjanjian Israel. Ini penting karena menunjukkan bahwa yang bangkit bukan sembarang orang. Mereka adalah bagian dari umat Allah. Kemungkinan besar orang-orang yang baru saja meninggal, sehingga masih dikenali oleh keluarga dan komunitasnya. Ketika mereka menampakkan diri kepada banyak orang, itu berarti mereka dikenali, wajah, suara, dan kehadiran mereka nyata, bukan sekadar bayangan atau pengalaman spiritual. Peristiwa ini bukan tanda abstrak, melainkan pertemuan pribadi yang konkret. Bayangkan seseorang yang telah menguburkan orang yang dikasihinya, lalu tiba-tiba bertemu kembali dengannya di jalan Yerusalem saat Paskah. Ini bukan kejadian massal, tetapi serangkaian pertemuan individual yang mengguncang duka dan kepastian tentang kematian. Nubuat seperti Yesaya 26 ayat 19 tentang kebangkitan orang mati selama ini dipahami sebagai harapan masa depan. Namun pada hari itu, harapan tersebut seolah hadir lebih awal, secara diam-diam, selektif, dan sangat pribadi. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada penjelasan dari pemimpin agama, hanya kesaksian orang-orang yang mengalami langsung. Di tengah kota yang penuh peziarah, peristiwa ini menyebar melalui perjumpaan-perjumpaan nyata. Setiap pertemuan memaksa orang untuk mempertanyakan satu hal: jika kematian bisa ditembus, apa artinya bagi dia yang baru saja disalibkan dan kuburnya ditemukan kosong? Sejarah Israel memang mengenal kebangkitan seperti melalui Nabi Elia dan Elisa, namun apa yang terjadi di Yerusalem berbeda. Ini bukan sekadar seseorang hidup kembali, tetapi tanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Kematian itu sendiri mulai dikalahkan. Peristiwa kebangkitan bukanlah hal asing bagi orang Yahudi pada zaman Yesus Kristus.
Mereka mengenal kisah seperti Lazarus yang dibangkitkan setelah 4 hari dalam kubur. Namun, Lazarus kembali ke kehidupan lamanya. Ia tetap akan mati lagi. Kebangkitannya hanyalah penangguhan kematian, bukan kemenangan atasnya. Berbeda dengan itu, kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang sepenuhnya baru. Seperti dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 44, tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Bukan sekadar tubuh lama yang dipulihkan, tetapi tubuh dalam tatanan baru. Yesus bangkit dengan tubuh yang dapat disentuh dan makan, namun juga melampaui batasan fisik biasa. Orang-orang kudus yang bangkit dalam Injil Matius menimbulkan 2 kemungkinan. Mereka bisa saja dibangkitkan seperti Lazarus sementara, atau sebagai gambaran awal dari kemuliaan masa depan. Apapun itu, pesan utamanya jelas. Kebangkitan Kristus bukan peristiwa terisolasi, melainkan tanda bahwa kematian telah mulai dikalahkan. Pertanyaan sering muncul, mengapa tidak ada catatan sejarah lain? Jawabannya terletak pada cara dunia kuno bekerja. Banyak peristiwa tidak tercatat karena keterbatasan dokumentasi. Bahkan karya Flavius Josephus pun tidak mencakup segalanya. Selain itu, pola penampakan Yesus sendiri bersifat pribadi, bukan publik. Ia menampakkan diri kepada saksi-saksi tertentu, bukan kepada penguasa seperti Pilatus. Demikian juga orang-orang kudus. Mereka menampakkan diri, bukan melakukan demonstrasi massal. Tanda-tanda Tuhan tidak pernah dimaksudkan untuk memaksa semua orang percaya, melainkan untuk menyatakan kebenaran kepada mereka yang mau menerima. Keheningan dari otoritas bukan bukti bahwa peristiwa itu tidak terjadi, melainkan bisa jadi bentuk penolakan atau pengendalian narasi. Sementara itu, kesaksian hidup tersebar melalui tradisi lisan yang kuat dalam komunitas awal. Akhirnya, makna terdalam dari semua ini dijelaskan oleh Paulus. Kristus adalah buah sulung. Artinya, kebangkitannya adalah awal dari panen besar. Jaminan bahwa kebangkitan juga akan terjadi bagi semua yang menjadi miliknya. Orang-orang kudus yang bangkit menjadi tanda bahwa kemenangan itu sudah mulai bekerja. Kematian bukan lagi akhir yang mutlak. Sesuatu yang baru telah dimulai dan tidak akan pernah dihentikan. Apa yang disingkapkan oleh orang-orang kudus yang dibangkitkan tentang siapa Yesus sebenarnya? Jika kematian satu orang di kayu salib di luar Yerusalem sanggup membuka makam, mengguncang wilayah kematian, dan membangkitkan orang-orang, sesuatu yang tidak pernah dilakukan nabi, raja, atau imam, maka itu bukan sekadar kematian biasa. Itu adalah tabrakan 2 kerajaan, kehidupan dan maut kalah. Menariknya, Injil Matius mencatat peristiwa ini dengan sangat singkat, tanpa penjelasan panjang, tanpa penutup cerita. Orang-orang kudus bangkit menampakkan diri, lalu tidak ada kelanjutan. Keheningan ini bukan kelemahan, tetapi penegasan. Fokusnya bukan pada mereka, melainkan pada Yesus. Ada berbagai kemungkinan tentang nasib mereka. Kembali mati seperti Lazarus, hidup dalam kemuliaan, atau naik bersama Kristus. Namun Alkitab tidak menegaskannya. Karena inti peristiwa ini bukan mereka, melainkan Dia yang membangkitkan mereka. Semua ini menunjuk pada satu kebenaran. Ketika Yesus bangkit, Dia tidak keluar sendirian. Kematian telah dilukai, jalan keluar dari kubur telah dibuka. Dan ini bukan sekadar peristiwa sejarah, ini undangan pribadi. Karena yang dikalahkan di sana bukan hanya musuh suatu zaman, tetapi musuh semua manusia, kematian. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kemana orang-orang kudus itu pergi, tetapi apa yang akan kamu lakukan dengan kebenaran ini? Jika hatimu tersentuh, datanglah kepada Yesus. Tidak perlu sempurna, hanya perlu percaya. Terimalah aku Tuhan Yesus, Engkau satu-satunya juru selamatku. Dan jika kamu sudah percaya, bagikan kebenaran ini.
Karena seperti dahulu mereka menampakkan diri kepada banyak orang, hari ini kesaksian itu terus hidup melalui kita.